Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Bertemu lagi dengan saya, Pak Ibin. Nah, di video kali ini kita akan membahas 8 soal mengenai transformasi geometrik. Nah, soalnya seperti ini, teman-teman. Teman-teman bisa coba terlebih dahulu ya. Nanti kita coba bahas bareng. Oke, kita bahas soal yang pertama. Diketahui titik P aksen atau bayangan dari P 3,-13 adalah bayangan titik P ya, oleh translasi ini. Koordinat titik P adalah, ketika kita punya titik di sini X, Y, kemudian ditranslasikan oleh A, B, maka hasilnya itu adalah X ditambah A, Y ditambah B. Nah, berarti dari sini kita bisa tulis gini. P aksen itu sama dengan P ditambah translasinya gitu. Nah, P aksennya metriknya berapa? Kita tulis metrik ini ya, 3-13. P-nya ini tetap, atau kita tulis XY aja deh. Berarti di sini XY, terus translasinya terhadap -10 sama 7. Nah, kemudian karena kita mau mencari XY, berarti XY-nya kita taruh di sini. Kita tukar aja posisinya. Berarti gini ya, ini 3, -13, terus dikurang -10 sama 7. Nah, baru di sini XY-nya sama dengan di sini 3 dikurangi -10. Berarti berapa? Sama aja 3 ditambah 10. Ini 13. Terus -13 dikurang 7. Berarti -20. Sehingga jawaban atau koordinat titik P adalah 13 sama -30. -20, sorry. Nah, jadi jawabannya yang A. Oke. Next, lanjut ke soal yang kedua. Oke, soal nomor 2. Diketahui bayangan P itu A, B oleh rotasi terhadap titik pusat 0,0 sebesar -90 derajat adalah P aksen -10, -2. Nilai A ditambah 2B sama dengan berapa? Nah, untuk mencari koordinat titik bayangan dengan rotasi terhadap titik pusat 0,0 dan ini berlawanan arah jarum jam, berarti X aksen Y aksen itu sama aja dengan cos theta, ini negatif sin theta, terus cos theta, sin ya. Di sini sin theta, di sini cos theta. Nah, kemudian kita kalikan dengan XY. Nah, kita tentukan cos theta-nya itu kan ini. -90 derajat ya. Nah, kemudian yang ini adalah X aksen -10, Y aksennya -2. Berarti di sini -10, -2. Ini cos -90 derajat. Di sini sin -90 derajat. Terus ini sin -90 derajat. Dan sini cos -90 derajat. Kemudian dikalikan dengan XY. Nah, kita coba cari nilai sin dan cos-nya, teman-teman. Berarti cos 90 itu berapa? 0 ya. Berarti di sini 0. Nah, sin -90 artinya dia di kuadran 4. Berarti di sini, kan kalau di kuadran 4,
negatif. Berarti ketemu negatif, maka positif. Nah, kalau di sini tetap negatif ya. Di kuadran 4 sini tuh negatif. Di sini 0. Kemudian kita kalikan sama XY. Oke, kita kalikan perkaliannya itu. Jadi nanti ketemu 0 kali X itu 0 ditambah 1 kali Y berarti Y. Selanjutnya, negatif 1 kali X itu negatif X. Terus 0 kali Y, 0. Berarti ini gini. Nah, selanjutnya kita gunakan kesamaan metrik. Jadinya Y itu sama dengan negatif 10 dan negatif 2X. Negatif 2 sama dengan negatif X. Berarti X-nya itu sama dengan 2. Nah, kita sudah punya nilai ini. Nah, nilai ini itu adalah P, teman-teman. Berarti 2 sama negatif 10. Cuman di sini dinotasikan dengan AB. Nah, kemudian yang ditanyakan A plus 2B. Berarti yang ini A ya. Ini A, ini B. Berarti A ditambah 2B sama dengan A-nya berapa? 2. Ditambah 2 kali B-nya itu negatif 10. Berarti ini 2 dikurang 20. Maka ketemunya negatif 18. Jadi jawaban yang tepat adalah A ini. Oke, next. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Soal nomor 3, bayangan titik A dengan A negatif 1,4 jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, misal kita punya titik P, koordinatnya itu A, B gitu ya. Kemudian direfleksikan terhadap Y sama dengan negatif X. Maka P aksennya itu negatif B, negatif A. Nah, kita tentukan dulu mana yang A, mana yang B. Misal negatif 1 ini kita simbolkan A, 4-nya kita simbolkan B. Berarti P aksennya itu kan negatif B, negatif A. Nah, berarti bukan P aksen ya. Kita ganti dengan A aksen deh. Nah, A aksen itu negatif. B-nya kan 4 ya. Berarti negatif 4, negatif A-nya itu negatif 1. Nah, berarti A aksen itu negatif 4,1. Ada nggak yang seperti ini? Negatif 4,1. Yang B ini ya. Next, lanjut ke soal yang keempat. Bayangan titik P 5,4 jika didilatasikan terhadap pusat negatif 2, negatif 3 dengan faktor skalar negatif 4 adalah, nah misal kita punya P-nya itu X, Y. Kita tulis di sini P itu X, Y. Maka ketika didilatasikan dengan pusatnya A, B, terus faktor skalarnya itu kita misalkan K, maka P aksennya itu gini. K dikali X dikurang A ditambah A. Terus untuk yang Y-nya, Y aksennya berarti K dikali Y dikurang B ditambah B. Ini untuk X aksen dan ini Y aksen. Kita cari dulu X aksennya berarti K dikali X dikurang A ditambah A. K-nya kan negatif 4 ya. Terus X-nya ini 5 dikurang A-nya itu negatif 2. Terus ditambah negatif 2. Nah, kita coba operasikan berarti di sini negatif 4
Di sini 5 ditambah 2, 7, dikurang 2. Berarti ini negatif 28 dikurang 2. Ini ketemu negatif 30. Nah, untuk X aksennya negatif 30. Jadi antara A sama B. Kita cari Y aksen. Berarti K dikali Y dikurang B ditambah B. K-nya negatif 4. Y-nya itu 4. 4 dikurang B-nya itu negatif 3. Terus ditambah B-nya negatif 3 ya. Ini berarti negatif 4. Ini 4 ditambah 3 dikurang 3. Negatif 4 dikali 7 dikurang 3. Berarti negatif 28 dikurang 3. Maka ketemu negatif 31. Nah, berarti P aksennya itu kalau kita tulis seperti ini. Negatif 30, negatif 31. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Next, lanjut ke soal yang kelima. Diketahui koordinat titik P negatif 8,12 dilatasi P,1 memetakan titik negatif 4,8 ke titik mana? Nah, kita punya berarti di sini X, Y gitu ya teman-teman. Kemudian yang ini merupakan pusat dilatasinya. Berarti kita punya A, B. Nah, faktor skalarnya mana? Yaitu 1 ini. Ini sebagai K. Nah, diingat di soal nomor 4 tadi, ketika kita punya, katakanlah B gitu ya. B itu X, Y koordinatnya. Kemudian dilatasi terhadap titik pusat AB dan skalarnya A. Maka bayangannya atau B aksen itu K dikali X dikurang A kecil ditambah A. Sementara Y aksennya sama. K dikali Y dikurang B ditambah B. Nah, berarti kita mau mencari yang ini. Sama yang ini ya, 2. Berarti gini, untuk X aksennya, kita punya K dikali X dikurang A ditambah A. K-nya berapa? Kan 1 faktor skalarnya. X-nya kita punya negatif 4 dikurang. A-nya berarti negatif 8. Jangan lupa dikurung. Terus ditambah A-nya negatif 8. Nah, kita operasikan ini 1. Negatif 4 ditambah 8. Berarti berapa? 4. Ini dikurang 8. Nah, maka di sini ketemu negatif 4. Ada nggak yang X-nya negatif 4? Ini ya, yang ABC. Yang ini salah berarti. Nah, kita coba Y aksennya. K dikali Y dikurang B ditambah B. K-nya 1. Faktor skalarnya. Y-nya di sini 8. Dikurang B-nya itu 12. Terus ditambah 12. Berarti di sini 1 kali negatif 4 ditambah 12. Atau ini negatif 4 ditambah 12, maka ketemu 8. Nah, jadi koordinatnya kita tulis negatif 4,8. Jawabannya yang A ini. Next, lanjut soal berikutnya. Bayangan titik B 4,8 direfleksikan terhadap sumbu X, kemudian dilanjutkan dengan dilatasi, pusatnya 0,0, terus faktor skalarnya setengah. Nah, misal kita punya P itu koordinatnya X, Y,
direfleksikan terhadap suku X. Ini ya, gini aja. X berarti P aksennya itu X, negatif Y. Nah, dari sini kita refleksikan titik B ini. Berarti ini X ya. 4-nya X, 8-nya Y. Berarti ini menjadi B aksen itu sama aja dengan 4, negatif Y. Y-nya kan 8, berarti negatif Y, negatif 8. Nah, jadi dari titik ini, nanti B aksen kita dilatasi dengan pusatnya ini. Kalau tadi kita punya P itu X, Y, dilatasinya terhadap gini ya. Dilatasi terhadap titik pusat. Terus K. Nah, ini ketika titik pusatnya bukan 0, berarti kan ini kita punya bagaimana? K dikali X dikurang A ditambah A. Terus K dikali Y dikurang B ditambah B. Nah, karena di sini A-nya sama B-nya 0, berarti kan sama aja. K dikali X, gitu kan? Ini 0, 0 ya. Terus yang sini K dikali Y. Nah, berarti cuman gini aja. Berarti untuk B, bayangan dari B yang kedua dengan dilatasi ini adalah K-nya berapa? K-nya ini teman-teman. Setengah ini adalah K, faktor skalar. Berarti setengah dikali X-nya, X-nya adalah 4 ini. Dikali 4, setengah dikali negatif 8. Nah, kita kalikan, di sini ketemu 2, ini negatif 8 dibagi 2, ketemu negatif 4. Jadi, jawabannya adalah 2, negatif 4. Yang B. Next, lanjut soal yang ketiga. Ke-7. Soal nomor 7, diketahui koordinat titik T, ini bayangan titik T, oleh transformasi yang diwakili oleh metrik ini, kemudian dilanjutkan refleksi terhadap garis X sama dengan 8, adalah titik-titik. Nah, untuk mencari T aksen, berarti kita tinggal kalikan metriknya ini, negatif 4, 3, 2, negatif 1, kita kalikan dengan T, berarti negatif 1, 5. Nah, dikalikan jadinya negatif 4 kali negatif 1 itu 4 ya. 3 kali 5 plus 15. Terus yang bawah 2 kali negatif 1 negatif 2 dikurang negatif 1 dikali 5, kan negatif 5. Berarti ini udah ada, tinggal 5 gini ya. Nah, maka di sini ketemu 19 sama negatif 7. Nah, kemudian kita refleksikan terhadap garis X sama dengan H. Nah, maka bayangannya ketika kita punya A itu X, Y, ini direfleksikan terhadap X sama dengan H, maka A aksennya berarti ini 2H dikurang X, Y. Nah, berarti titik ini ketika kita refleksikan, berarti menjadi gini ya, 2 dikali berapa hanya? 8 dikurang X-nya. X-nya kan ini 19. Nah, sementara Y-nya ini utuh, berarti di sini negatif 7. Oke, kita operasikan. Di sini berapa?
2 dikali 8 itu 16, dikurang 19 berarti negatif 3. Yang bawah negatif 7. Ada nggak yang negatif 3, negatif 7? Jawabannya yang E ini. Oke, next. Lanjut soal yang terakhir. Soal yang terakhir, jika persamaan garis lurus Y sama dengan 2X plus 3, maka persamaan garis lurus yang dihasilkan oleh translasi T sama dengan 3,2 adalah, nah, taruhlah kita ambil sembarang titik yang melalui garis ini. Katakanlah kita ambil X, Y gitu. Kemudian ditranslasikan terhadap titik T, ini 3,2. Nah, berarti bayangannya itu kita punya X ditambah 3, Y ditambah 2. Nah, berarti di sini kan X aksen, sementara yang belakang Y aksen. Nah, kita punya berarti X aksennya itu X ditambah 3. Sementara yang Y aksen itu kita punya Y ditambah 2. Nah, dari sini karena kita punya garis ini itu mengandung Y sama X, kita ubah ini menjadi X sama dengan. Berarti ini X sama dengan X aksen dikurang 3. Nah, sementara ini Y-nya sama dengan Y aksen dikurang 2. Nah, kemudian dari 2 ini kita substitusi ke garis ini. Garis yang awal. Awalnya kan Y sama dengan 2X ditambah 3. Nah, Y-nya kita rubah dengan Y aksen min 2. Y aksen min 2 sama dengan 2X-nya kita rubah menjadi X aksen min 3. Ini X aksen min 3. Terus ditambah 3, jangan lupa. Nah, kita operasikan yang bisa dioperasikan, berarti Y aksen dikurang 2 sama dengan 2X aksen dikurang 6, terus ditambah 3. Kita susun. Y aksen dikurang 2 sama dengan 2X aksen. Ini dikurang 3. Nah, karena opsinya adalah Y sama dengan, kita pindah negatif 2-nya. Berarti Y aksen sama dengan 2X aksen. Terus di sini negatif 1 berarti. Nah, jadi persamaan garis lurus yang dihasilkan adalah Y sama dengan 2X dikurang 1. Jawabannya adalah yang E. Mungkin itu dulu teman-teman pembahasan kita di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.